Shalom anak-anak semua. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember ya tahun ini. Biasanya kalau bulan Desember kalian ingat hari apa? Ya benar, kita ingat hari Natal atau hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Yesus Anak Allah. Dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Anak-anak silakan membuka Alkitabnya dan melihat Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 mengenai kelahiran Yesus Kristus. Kebenaran Alkitab, Yesus Anak Allah yang kekal yang dilahirkan oleh Maria datang ke bumi sebagai yang menyatakan Bapa dan Juru Selamat yang dijanjikan bagi umatnya. Fokus pelajaran menemukan siapakah Yesus dan mengapa dia datang ke dunia. Ini adalah Matius. Matius murid Tuhan Yesus. Dia adalah penulis kitab Injil Matius. Siapa yang tahu apa sih arti kata Injil? Ya, Injil adalah kabar baik. Apa isi kabar baiknya? Isinya ialah Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat kita dari dosa. Ini adalah Yusuf. Ketika Yusuf tertidur, malaikat datang kepadanya dalam mimpi. Di ayatnya yang ke-20 dari pasal 1 Injil Matius. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf adalah seorang yang tulus hati atau orang yang baik. Ia mendengarkan dan taat dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan di dalam mimpinya. Lalu ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di dalam ayatnya yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini adalah bayi Yesus. Nama Yesus adalah nama yang diberikan malaikat Tuhan kepada Yusuf pada waktu itu. Yesus artinya Immanuel atau Allah menyertai kita. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-21 dan juga ayatnya yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak, ternyata sebelum Yesus lahir, kelahirannya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Perjanjian Lama. Di kitab Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita.
Ketika sudah dewasa atau sudah besar, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dia sangat senang dengan anak-anak, bahkan anak-anak pun juga senang berada dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanan, dan banyak orang yang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang jalan keselamatan. Orang banyak begitu takjub mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia banyak melakukan mujizat. Contohnya, dia membangkitkan orang yang sudah mati, yaitu Lazarus. Lazarus ini sudah 4 hari mati, bahkan sudah 4 hari di dalam kubur. Lalu Yesus membangkitkannya. Juga ada anak muda di Nain. Dia adalah anak seorang janda. Dan Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia membangkitkan anak muda ini. Tidak hanya membangkitkan orang yang sudah meninggal, tetapi Tuhan juga menyembuhkan mata orang yang buta yang bernama Bartimeus, bahkan menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan juga meredakan angin ribut ketika ia bersama dengan murid-muridnya di tengah danau Galilea. Anak-anak, walaupun Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, seperti membangkitkan orang yang sudah mati, menyembuhkan mata orang yang buta, bahkan orang lumpuh bisa berjalan, angin ribut diredahkan, tetapi ada juga sebagian orang yang tidak senang dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan mereka menolak Tuhan Yesus. Namun, walaupun Yesus ditolak, sedikitpun ia tidak takut atau gentar. Ia tetap melakukan tugasnya memberitakan tentang surga, bahkan sampai mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Anak-anak, Yesus adalah anak Allah. Ketika ia masih di dunia, ia memberitahukan kepada orang-orang semua hal mengenai Bapanya yang di surga, yang tidak dapat mereka lihat. Tapi Yesus dapat menunjukkan kepada mereka seperti apa Allah itu. Yesus adalah firman. Ia ada bersama Bapa sebelum dunia ada. Dia adalah kekal, artinya tidak memiliki awal dan akhir. Dia selalu bersama Allah. Yesus ada ketika penciptaan dunia. Yesus adalah Allah yang datang di antara kita. Yesus datang untuk menunjukkan jalan bagi manusia kepada Allah. Dia datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang Yesus berada di mana? Ya, sekarang Tuhan Yesus berada di surga bersama dengan Bapanya. Tetapi rohnya bersama-sama dengan kita umatnya. Dia beserta kita setiap hari dalam hidup kita. Walaupun kita tidak dapat melihat dia, karena dia tidak memiliki tubuh, tetapi kita memiliki janjinya dalam firman-Nya bahwa dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Anak-anak, kita sudah berada di akhir cerita firman Tuhan pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Yesus adalah Tuhan dan Guru yang agung. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa dan maut. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang Allah dan hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus harus tetap
memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Anak-anak, mari kita mengakhiri firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, terima kasih telah mengutus anak-Mu, Yesus, ke dalam dunia ini. Kami percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami, dan Dia mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih karena Dia telah menunjukkan Bapa Surgawi kepada kami, dan mengajar kami tentang Dia. Tolonglah kami agar dapat semakin percaya kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.